Selamat datang di channel YouTube Tirta FM bersama gue Rifan dan gue Wawa di program Maksa Mistis Maksa Habis. Nah, Van, kita sekarang lagi ada di program Maksa Mistis. Maksa Mistis. Salah satu program dari Tirta FM yang sebelumnya ada tapi vakum. Tapi vakum ya, udah vakum lumayan lama. Karena host lamanya nggak tahu kemana. Tahu ya? Jadi diganti lah sama wajah baru kita nih berdua yang lebih keren, lebih fresh dan lebih maksa okay dan lebih maksa intinya. Nah, tapi pembahasannya tetap sama. Pembahasannya itu tetap ngebahas soal creepy, serem, dan terus mistisnya tapi maksa. Tetap maksa sih. Ya, karena kita ada di program Maksa Mistis. Oke, di episode pertama ini kita akan ngebahas soal doppelganger. Aduh, Jar. Gila. Capek banget. Capek banget kuliah. Asli gila, kuliah online kayak pegel banget nih. Gila tugas mana belum Asli, kelar lagi ya? banyak banget. Kap. Kok udah di mana aja dah? Kenapa deh? Lagi ada masalah apa lagi nih? Tahu dah. Siapa sih itu? Coba. Gila. Tapi kenapa kalau disapa? Makanya, Iya. diam aja gitu tuh, gak ngerti lagi. Apa ada masalah kali? Mungkin, tapi masa dia tuh kalau ada masalah dia bilang biasanya. Iya, bisa curhat di grup. Iya. Aku diem aja tadi. Coba sih jadi pintar, Jar. Ada naik. Mager banget. Mana tugas? Belum semua lagi lah. Nambah gak sih? Iya. Aduh, ya ampun. Dosen itu nyebelin banget. Capek banget. Lah, Kap. Tadi siapa? Orang gua baru datang tadi. Lah, tadi siapa? Iya makanya tadi kan Kapi. Kok berarti penasaran sih gue sumpah gak bohong. Jar, Tadi berarti sumpah tadi siapa? Coba. Wah, Kapi. Tadi siapa berarti? Ayah gue yang mana? Aduh bentar. Aduh. Gua beliin anak gue susu SGM dulu kan ya? Kucing gue lahiran. Sorry banget. Itu apa sih? Nah, doppelganger itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya artinya, maaf nih, salah ya. Doppelganger itu artinya Calm down. Ulang ya. Oke, Jadi serius. si doppel ini artinya ganda, sedangkan si ganger ini artinya perjalanan. Agak nggak nyambung ya kalau digabungin. Gimana tuh Nah, maksudnya tuh? Kalau si doppelganger ini digabungin, artinya jadi sebuah bayangan seseorang yang nyata di waktu bersamaan. Jadi misal nih, lu nggak punya kembaran kan? Yeah. Lu ngeliat diri lu sendiri di sini, di depan. Oh gitu. Kayak gua ketemu sosok gua, muka gua, badan gua Iya. di suatu tempat yang sama gitu. Iya, lu bener kayak, wah ini gue gitu. Tapi lu tuh nggak lagi ngaca. Kalau ngaca kan kayak cuma pantulan dan lu nggak bisa megang kan. Iya. Nah kalau si doppelganger ini lu bener-bener ngeliat langsung wujud asli lo di dunia kayak gimana. Tapi nih ya, kita kan lagi ngebahas soal yang creepy. Dan kembaran itu menurut gua gak creepy. Terus doppelganger ini creepy-nya di mana? Ntar dulu. Jadi doppelganger ini diartikan sebagai tanda apa ya? Kita tuh bakal ngedapat suatu keburukan. Pertanda buruk, Iya, pertanda buruk. pertanda buruk pastinya. Dan salah satunya kematian. Gitu. Nah, Oke, nih Wak, katanya kita mau bahas kasus-kasus doppelganger ya Ya. kan? Coba, ada kasus nggak nih soal? Ada dong, kita bakal bahas beberapa kasus, nggak cuma satu doang, beberapa kasus dari orang-orang yang memang pernah mengalami doppelganger ini. Nah, pembahasan yang pertama, kasus yang pertama nih yang bakal gue spill ke akademia dan elu, yaitu dari kasusnya Emil Saje. Nah, si Emil Saje ini lahir dari keluarga yang tinggal di desa, salah satu desa di Prancis pastinya ya, bukan di Serang ya. Bukan di Serang. Ya, salah satu desa di Prancis. Nah, keluarganya ini punya toko roti yang lumayan besar dan lumayan terkenal pada saat itu. Berarti salah satu toko favorit lah ya, Ya, di jadi Prancis ya. di tokonya itu banyak banget pelanggan, terus juga laku banget deh kalau di sana gitu. Nah, si Emil Saje ini tepat banget ngalamin si doppelganger maksudnya. Doppelganger ini di toko rotinya. Jadi pas dia kecil segini. Si bocil, Iya, lu, si bocil, lu kalau waktu bocil si ngapain bocil. tuh? Sering main? Gue jamet sih dulu. Jamet, aduh. Tapi kayaknya kalau Emil nggak jamet ya. Jangan sampai jamet lah si Emil. Jangan sampai. Nah, Si Emil si sok kenal banget tuh sama si Emil. Si kenal lu. Nah, Kenapa tuh si Emil? si Emil ini lagi main-main nih di toko rotinya ibunya itu. Lagi main-main, tapi dia tiba-tiba melihat kayak, wah itu kayak gue gitu, mirip banget sama gue gitu. Si Emil maksudnya. Si Emil ngeliat diri dia sendiri, padahal
dia tuh nggak ngerasa punya kembaran sama sekali karena ibunya cuma ngelahirin dia gitu. Oh, jadi dia tiba-tiba ketemu kembaran dia di toko roti gitu. Iya, Gitu. nah dan ternyata kan kirain Enol tuh cuma kayak berhalusinasi aja gitu kan, tapi ternyata banyak pelanggan yang datang ke tokonya itu bertanya sama emaknya nih, emaknya si Emil. Ya kayak berarti gini, Bu, ibu tuh punya anak kembar nggak sih gitu. Terus tanggapan si Pak? Nggak punya gitu. Padahal Waduh. ibunya tuh ngerasa cuma ngelahirinnya cuma satu si Emil doang gitu. Itu terus si Emil main sama siapa dong? Nah itu dia, jadi si Emil tuh kayak bertanya-tanya, ini kembaran gue bukan ya gitu. Tapi ternyata emang bukan kembarannya, dan ternyata kalau diteliti lagi itu adalah kasus doppelganger itu. Oh. Tapi pada saat itu Emil belum sadar kalau Belum itu sadar ya? salah satu fenomena doppelganger. Tapi ngomong-ngomong, gue punya satu cerita nih. Ini sebenarnya agak berhubungan dikit sih sama doppelganger ya kan. Iya. Jadi ada salah satu mahasiswa di salah satu kampus di Indonesia. Oh, di ini Indonesia. kisah nyata? Ini kisah nyata di Indonesia ya kan. Jadi ceritanya gini. Jadi si mahasiswa ini lagi punya kelas nih, kelas. Berhubung itu kelasnya tuh posisinya pagi atau siang gitu, gue juga lupa ya kan. Tapi si dosennya ini nggak bisa. Dia memutuskan untuk pindah jadwal ke malam setelah maghrib. Nah, pas udah maghrib, otomatis mahasiswanya udah pada masuk semua nih. Yeah. Mahasiswa udah pada masuk semua. Terus akhirnya dosennya juga datang. Dosennya datang, duduk lah tuh di depan ini mahasiswanya, Kelas, ya. depan kelas ya kan, depan kelas lah. Nah, coba tiba-tiba si KM-nya ini, ketua kelasnya ini, dia dapet chat dari si dosennya. Padahal dosennya udah datang. Ya, dia chat kayak gini. Mohon maaf, saya nggak bisa hadir, saya sedang ada keperluan. Terus si KM-nya itu chat ke dosennya, tapi Pak, Bapak udah ada di depan kelas. Terus akhirnya si dosen bilang kayak gini, coba tolong kamu jatuhin pensil, terus kelihat di bawah. Dosen yang lagi chatan. Nah, ini dosen yang aslinya, Iya, dosen dosen aslinya. aslinya. Dia tuh suruh si KM ini jatuhin pensil, terus lihat ke arah bawah si dosen yang ada di kelas. Kolong meja. Nah, waktu dilihat ternyata nggak ada kakinya, dia tuh ngambang. Jadi itu siapa? Ya, wallahualam ya, itu siapa tuh ya. Terus habis itu? Akhirnya si ketua kelasnya ini akhirnya ngehubungin grup kelasnya. Ada grup kelas ya? Ada grup kelas dong, ada grup kelas kan. Dia bilang, yang ada di kelas tolong keluar, tapi nggak usah teriak ya kan. Keluar dengan tenang. Nah, akhirnya satu orang nih, satu persatu orang mereka keluar, sampai terakhir itu si KM-nya yang keluar. KM ini yang sebelum keluar dia nyamperin ke dosennya dulu sambil bilang kayak gini, Pak, mohon maaf, waktunya sudah habis. Nah, si dosennya tiba-tiba bilang kayak gini, kamu, ini waktunya sudah habis. Atau kamu sudah tahu? Bilang ke KM-nya? Bilang ke KM-nya. Posisinya lagi udah sendiri itu di kelas? Sendiri. Akhirnya si KM-nya keluar teriak dan udah habis itu gua gak tahu lagi ceritanya kayak gimana. Akhirnya pokoknya tapi cerita yang tadi itu beneran serem sih, bukan maksa mistis lagi, itu beneran mistis mistis sih. ya. Ya, aduh merinding gua. Serem sih. Cuma itu menurut lu masuk gak sih ke peristiwa doppelganger? Nah, tapi menurut gue itu kan dia nggak ada wujud aslinya di situ, Iya. tapi cuma ada si arwahnya doang kan. Jadi menurut gue setengah doppelganger kali ya. Kodam. Iya, si kodamnya doang. Jadi itu belum masuk doppelganger. Ntar lu, gue masih merinding ya tadi itu. Iya, Gue yang ceritain itu merinding Semoga sumpah. nggak kejadian sih sama gue. Amin, semoga di sini jangan sampai ada ya, Amin. jangan sampai ada ya di office. Nah, sekarang gue bakal bawain satu kasus lagi. Ini bener-bener kasus doppelganger yang ada di dunia yang dialami oleh Johann Wolfgang van Goethe. Johann ini adalah salah satu penyair, penulis, politisi, pokoknya orang penting lah, orang hebat lah cukup terkenal di Jerman. Ceritanya dia ini sedang berjalan di salah satu kota lah di Jerman. Dia lagi jalan, tiba-tiba dia kayak melihat seorang sosok di depannya. Lalu kemudian sosok itu kemudian akhirnya menghampiri, pelan-pelan ngedeketin si Johann. Nah, Johann ini ngeliat kan ke si sosok ini, kok lihat-lihat kok mirip kayak gua gitu, kok mirip kayak gua ya. Akhirnya si doppelgangernya ini
benar-benar tiba di depan si Yohannya, dan si Yohan itu ngelihat dirinya dia sendiri namun dengan baju yang berbeda. Oh, jadi cuma tubuh dan wajahnya aja. Tubuhnya sama, cuma ya bajunya aja yang beda gitu. Cuma itu si Yohan gitu loh, si Yohan. Iya. Terus habis itu dia ketemu ngapain tuh di sana? Akhirnya setelah si Yohan ini kaget gitu kan, kaget kenapa ada dia gitu loh. Iya. Kok ada gua gitu kan? Pasti Tapi kaget sih. kaget ya kan? Iya. Seketika si doppelgangernya itu ngilang. Gitu. Jadi intinya si doppelganger ini akhirnya ngilang, ya, akhirnya ngilang. aja gitu. Terus si Yohan itu sebenarnya dia tuh nggak mau mikir panjang, nggak mau mikirin kalau itu tuh arwah atau apa atau apalah gitu kan. Positive thinking, ya kan. Sangat positive thinking. Akhirnya si Yohan itu melanjutkan perjalanannya sampai 8 tahun kemudian. 8 tahun Lama kemudian, ya? lama, agak lama. 8 tahun kemudian dia itu jalan ke tempat yang sama, ke daerah yang sama, di Pada tempat saat yang sama. ketemu doppelganger itu. Doppelgangernya itu. Iya. Terus dia itu jalan dengan baju yang sama yang dikenakan oleh doppelgangernya pada 8 tahun silam. Ya Allah. Kayaknya doppelganger emang gak mau diceritain sama akademinya deh. Akademia mau dilanjut gak nih? Mau dilanjut nih? Tapi gue ngeri nih. Aduh, mana kita berdua doang di sini. Aduh, doppelganger tuh, Yohan itu cowok. Kok cewek ya? Jadi intinya si doppelganger ini akhirnya ngilang, ya, akhirnya ngilang. aja gitu. Terus si Yohan itu sebenarnya dia tuh nggak mau mikir panjang, nggak mau mikirin kalau itu tuh arwah atau apa atau apalah gitu Dia kan. masih Positive thinking, ya kan. Sangat positive thinking. Akhirnya si Yohan itu melanjutkan perjalanannya sampai 8 tahun kemudian. 8 tahun Lama kemudian, ya? lama, agak lama. 8 tahun kemudian dia itu jalan ke tempat yang sama, ke daerah yang sama, di Pada tempat saat yang sama. ketemu doppelganger itu. Doppelgangernya itu. Jadi dia tuh jalan ke tempat yang sama dengan baju yang sama yang dikenakan oleh doppelgangernya. Dia jadi dejavu ya. Dejavu. Ini baju yang gue lihat pas Waktu kembaran 8 tahun gue. depan, ya kan? Tapi untungnya si kembarannya itu nggak ngasih pesan-pesan yang serem ya. Iya sih, untung Iya, aja. kan kalau si Emil tadi, si Emil Saje, susah-susah banget sih dari tadi nih. Itu dia ngasih apa namanya? Ngasih pesan buruk gitu buat si Emil Saje. Iya sih, kalau si Yohan Yohan ini cuma ketemu ketemu doang. aja untungnya sih. Iya, untung. Oke, mungkin sekian aja ya kasus-kasus doppelganger yang ada di dunia. Udah selesai. Selesai. Ya udah gak ada lagi gimana. Tapi untungnya kita masih ada episode-episode selanjutnya di Maksa Mistis. Oke, jangan lupa pantengin terus channel YouTube Tirta FM. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Tetap di Maksa Mistis, Maksa Habis.